Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Louis. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript dasar yang harus diketahui oleh pemula. Jadi JavaScript sendiri itu adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis, yang dimana JavaScript ini populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajah web dan lain sebagainya. Dirancang oleh sekian paradigma, rilis pratayang dan lain sebagainya ya. Yang di sini yang akan saya tekankan itu adalah mengenai dasar-dasar JavaScript yang harus kalian ketahui, seperti variabel dan deklarasi variabel, kemudian tipe data yang digunakan di JavaScript, kemudian operator yang digunakan, kemudian perulangan pada JavaScript, dan bagaimana caranya memadukan JavaScript bersama dengan HTML atau JavaScript bersama dengan PHP. Yang pertama adalah variabel dan deklarasi. Jadi JavaScript ini tidak akan luput dari variabel dan deklarasi ya. Jadi apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat kita untuk menyimpan data, baik dia data yang bisa berubah ataupun data yang tidak bisa berubah. Kemudian apa itu deklarasi? Deklarasi itu adalah kita menyatakan bahwa kita telah men-set suatu nilai tertentu atau variabel tertentu yang dimana nantinya variabel ini bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Yang dimana dalam JavaScript itu biasanya variabel itu ada 3 ya, var, let, dan cons. Ya, ini ya coba TypeScript gitu. Kemudian ada var, misalkan var nilai, let nilai, ini titik koma ya, dan cons nilai. Jadi apa perbedaan dari ketiga ini ya? Var itu bisa dideklarasikan ulang, let dan cons itu tidak bisa dideklarasikan ulang. Contoh deklarasi ulang itu seperti ini ya. Jadi misalkan ini var, jadi kan var itu bisa dideklarasikan ulang. Let dan cons itu tidak bisa dideklarasikan ulang. Jadi var misalkan nilainya adalah 1. Kemudian kita deklarasikan lagi nilai ini, var nilai sama dengan 6. Kemudian kita console log untuk menampilkan atau print variabel nilai ini. Kita save. Kemudian jalankan. Di sini nama PHP-nya adalah javascript.php ya. Jadi saya menjalankan javascript.php yang dimana saya inspect elemen kemudian di console. Nah, dia akan memprint 6 ya. 6. Kenapa print 6? Jadi dia akan print nilai variabel terakhir ya. Deklarasi terakhir dari nilai. Dari variabel nilai. Nah, kalau kita ganti let, dia akan error ya. Error. Ataupun kita ganti cons, dia akan error juga. Jadi itu maksudnya var itu bisa dideklarasikan ulang, sedangkan let dan cons tidak bisa dideklarasikan ulang. Lalu untuk tipe data dari variabel ya, itu biasanya ada number, string, boolean, array, dan object. Contoh tipe data number ini ya. Tipe data number. Kemudian tipe data string itu biasanya adalah tipe data yang pakai petik. Itu akan dinilai tipe data string oleh JavaScript. Jadi misalkan kamu, ini string. Kemudian tipe data boolean, let gitu. Nilai boolean. Itu akan bernilai 2 nilai ya. Jadi true atau false. Jadi true atau false. Kemudian tipe data array. Ya, array berarti tipe data banyak data ya. Let gitu, array, nilai array. Sama dengan kurung kotak. Petik 2.
misalkan nilai 1, petik 2 lagi, nilai 2. Nah, ini untuk tipe data array, dan satu lagi tipe data object. Tipe data object. Dia mirip sama array ya, cuman nilai object. Penulisannya mirip seperti array ya. Jadi cuma dia pakai kurung kurawal ya. Kemudian misalkan apa nama gitu adalah Vera. Kemudian alamat gitu. Adalah Bali. Titik koma. Nah, ini ada kesalahan penulisan ya. Jadi ini misalkan nilai boolean ini sama dengan true gitu ya. Jadi nilai boolean ini cuma bisa true dan false. Kemudian ini kurang sama dengan. Nah, untuk menampilkan atau print dari masing-masing tipe data ini, kalau untuk ini nilai string gitu ya. Kalau untuk number dan string juga nilai boolean ini kita tinggal print nilai gitu. Untuk number print str, untuk string atau print nilai boolean untuk boolean. Nanti dia akan, kalau dijalankan itu akan menampilkan masing-masing ya. Nah, ini kayak boolean nilainya true. Nah, kalau untuk array itu akan menggunakan seperti ini ya. Nilai array pakai kurung kotak yang dimana dimulai dari 0. Jadi nilai 1 dan nilai 2 ini kan, nilai 0 ini adalah urutan ke 0, nilai 2 ini adalah urutan ke 1. Jadi kalau ingin menampilkan nilai 1, maka nilai array kurung kotak 0, maka dia akan menampilkan nilai 1. Kalau mau menampilkan semuanya, cukup nilai array gitu saja ya. Maka dia akan menampilkan semuanya array. Tapi kalau mau menampilkan nilai 2, berarti nilai array kurung kotak 1. Nilai 2. Untuk objek ya, nilai objek itu tidak menggunakan kurung kotak ya, tapi menggunakan titik. Jadi kalau mau menampilkan nama, berarti nilai objek dot nama. Atau kalau mau menampilkan alamat, berarti nilai objek dot alamat. Dijalankan alamat. Kemudian kalau menampilkan semuanya, berarti cukup nilai objek saja. Oke, tampil semuanya. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah operator. Jadi operator itu adalah operasi yang digunakan untuk perhitungan atau aritmatika, kemudian perbandingan atau logika. Jadi aritmatika itu seperti tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian perbandingan itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kemudian logika itu seperti dan, atau. Contoh dari aritmatika seperti ini ya, misalkan ini nilai number gitu 2. Kemudian kita ingin menampilkan nilai plus nilai string gitu. Ini number ya nilainya. Maka dia akan menampilkan 1 plus 2 yaitu 3. Jangan tipe data number kalian pakaikan petik ya. Kalau dipakaikan petik seperti ini, JavaScript-nya akan berpikir bahwa ini bukan tipe data number, meskipun di dalamnya adalah tipe data number. Jadi kalau dijumlahkan, jadi nilai plus nilai str ini, hasilnya akan seperti ini ya. 1 dan 2. Jadi dia bukannya menambah bilangan dari 1 plus 2 sama dengan 3, tapi dia akan berpikir bahwa ini adalah penyambungan dari dua kata. Jadi nilai plus nilai str. Jadi dia akan berpikir bahwa ini adalah string, tidak bisa ditambahkan. Tapi ini berlaku hanya untuk plus ya. Jadi kalau misalkan min gitu, dia akan melakukan pengurangan. Jadi hanya berlaku untuk tanda plus. Jadi kalau mau plus sesuatu, jangan dibuat petik
kalau tipe data dari JavaScript-nya adalah number, bukan string. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan. Misalkan if gitu. Nilai lebih besar str, maka dia akan console true, and else dia console false gitu misalnya. Jadi ketika nilainya lebih besar dari nilai str, dia akan true. Nah, ini kalau dijalankan harusnya adalah hasilnya false. Karena nilai itu adalah nilainya 1, kemudian nilai str itu adalah 2. Jadi kalau di kondisinya dibuat nilai lebih besar dari nilai str, yang jelas false, karena nilai 1 itu lebih kecil dari 2. Atau perbandingan lainnya, misalkan nilai tidak sama dengan, artinya nilai ya tidak sama dengan 2 gitu misalnya, berarti dia akan true. Kemudian kalau dia sama dengan 2, berarti dia false. Dan ini kalau di print hasilnya adalah true, karena nilai itu sama dengan 1. Jadi di sini kondisinya nilai tidak sama dengan 2. Atau ketika nilai sama dengan 2, dia akan true. Kalau nilainya tidak sama dengan 2, berarti dia akan false. Ini kalau dijalankan hasilnya akan false, karena nilai itu sama dengan 1, bukan 2. Kemudian bisa juga menggunakan nilai lebih besar sama dengan 1. Jadi nilainya, apakah nilainya lebih besar atau sama dengan 1, dia akan true. Kalau dia tidak lebih besar dan tidak sama dengan 1, maka dia akan bernilai false. Jadi ini kalau di print hasilnya adalah true ya. Kenapa true? Meskipun ada lebih besarnya dan juga ada sama dengannya. Jadi nilai ini adalah nilainya 1. Jadi nilai lebih besar atau sama dengan 1. Makanya dia bernilai true. Atau kalau kita balik, jika nilai lebih kecil dari atau sama dengan 1, dia tetap nilainya adalah true ya, hasilnya true. Kita bisa menggunakan dan atau sama dengan ya. Jadi misalkan nilai lebih besar dari 0 dan, jadi kalau dan-nya di JavaScript itu tidak menggunakan dan seperti yang ada di PHP ya, tidak menggunakan dan seperti ini. Dia menggunakan ini ya, n 2 kali. Kemudian nilai lebih kecil dari 2, dia akan bernilai true. Ini kalau dijalankan akan bernilai true ya. Atau kita bisa menggunakan atau. Jadi nilai lebih besar dari 0 atau nilainya lebih kecil dari 2, dia akan bernilai true. Jadi bedanya dan atau itu, kalau dan itu dia harus memenuhi kondisi pertama dan kondisi yang kedua baru bernilai true. Kalau dia atau, dia harus memenuhi satu kondisi antaranya ya. Jadi kondisi pertama atau kondisi kedua dia akan bernilai true gitu. Jadi misalkan dan ya. Jadi nilai lebih besar dari 0, kemudian nilai lebih besar dari 2. Nah ini kalau dia dan, dia harus keduanya posisinya true ya. Jadi nilainya harus keduanya posisinya true dari kondisi yang pertama dan kedua. Jadi kalau seperti ini dia harusnya bernilai false ya, karena dia hanya benar di posisi pertama. Posisi yang kedua ketika nilai lebih besar dari 2, sedangkan nilai itu adalah 1. Jadi kalau di print false. Sedangkan kalau kita buat atau, barulah dia bernilai true. Nah, satu lagi yang perlu kalian ketahui mengenai perbandingan. Perbandingan ini ada sama dengan 2 kali dan ada sama dengan 3 kali ya.
Jadi apa bedanya? Kalau sama dengan 2 kali itu artinya apakah nilainya sama. Kalau dia sama dengannya 3 kali, apakah nilainya sama dan juga tipe datanya sama. Jadi seperti ini ya. Jadi misalkan sama dengan 2 kali, apakah nilai sama dengan 0? Dia akan menghasilkan false. Oh, belum di save. False. Kalau misalkan saya buat apakah nilai sama dengan 1, baru dia bernilai true. Tetapi, kalau kita buat sama dengan 2 kali, jadi misalkan, apakah nilai sama dengan nilai str? Jadi misalkan ini 1, tapi tipe datanya beda ya, tipe data string. Nah, kalau seperti ini, dia akan menghasilkan false. Karena, ya memang nilainya sama-sama 1 ya, cuman tipe datanya berbeda. Tapi kalau saya buat sama dengan, gitu aja, berarti dia akan menampilkan nilai true. Itu dia tadi untuk operator dan kondisi if else ya. Jadi operator dan kondisi if else ini biasanya dia jadi satu kesatuan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita meletakkan atau membuat code JavaScript di dalam HTML ataupun PHP. Nah, kuncinya sama ya. Jadi kalau misalkan di dalam HTML seperti ini ya, maka kita akan menyertakan tag script ini. Nah, kalau tidak menyertakan tag script ini, JavaScript-nya tidak akan kebaca ya. Tidak akan kebaca. Sama ketika dia di dalam tag PHP ya. Tuh. Echo gitu. Nah, kalau seperti ini saja, dia tidak akan menampilkan apa-apa ya. Salah nih, coba petik 1 ya. Dia hanya akan print ya. Nah, kalau mau menjalankan, kita tambahkan tag script seperti tadi ya. Script tunggu. Tag script seperti ini ya. Di dalam PHP. Oke, barulah dia akan menampilkan true dan false yang tadi ya. Konsolnya. Dan yang terakhir adalah JavaScript itu bisa digunakan secara global atau dipanggil secara global ataupun dipanggil menggunakan event atau di blok tertentu. Jadi kalau misalkan kita jalankan seperti ini ya, ini penggunaan secara global ya. Jadi ketika kita refresh, page-nya akan menjalankan langsung JavaScript-nya. Sedangkan kalau yang untuk di mencangkup tertentu itu kita harus menyertakan function ya. Function, misalkan print dt. Nah, kalau seperti ini, dia tidak akan langsung berjalan JavaScript-nya. Melainkan kita harus menggunakan event untuk menjalankan JavaScript-nya. Bisa kita gunakan onClick, jadi ketika tombol diklik atau mengklik sesuatu, baru JavaScript-nya berjalan. OnChange, atau kita mengubah sesuatu seperti mengubah tanggal atau mengubah select dropdown, baru JavaScript-nya akan berjalan. Ataupun onKeyUp, jadi ketika kita menginputkan sesuatu, baru JavaScript-nya akan berjalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kondisi seperti ini, saya pakai di sini onload ya. Jadi onload itu ketika page-nya pertama kali di-refresh, JavaScript-nya akan langsung berjalan. Refresh, bernilai true. Jadi ada 2. Penggunaan secara global tanpa menggunakan function, dan tanpa menggunakan event, dan penggunaan dengan event atau menggunakan function. Oke, itu dia tadi hal mendasar yang harus diketahui pemula mengenai JavaScript ini. So, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.